Tapi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Halo, selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Tuhan, kami bersungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan hari ini berkenan kepadamu dan sesama. Berkatilah kami ya Tuhan, agar segala kegiatan kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan hari untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, seorang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Yesus mulai mewartakan kabar baik kepada masyarakat. Sebagian menyambut kehadirannya dengan tangan terbuka, namun sebagian lagi ternyata menolaknya. Yang terakhir inilah yang muncul dalam bacaan Injil hari ini. Perikop ini memuat pula ungkapan Yesus yang sangat terkenal. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dalam Injil Lukas, ungkapan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya mempunyai konteks yang sangat berbeda. Kagum melihat karya-karya Yesus, penduduk Nazaret menghendaki agar Dia berkarya di kota itu saja, dalam rangka mengharumkan nama kampung halamannya. Mereka mau menguasai Yesus, membatasi ruang lingkup karya-karyanya, dan dari sudut pandang Lukas, mencoba menghalangi tersebarnya karya keselamatan Allah kepada segala bangsa. Yesus menolak hal itu, lalu Ia mengutip pepatah yang sudah dikenal luas. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pepatah ini dipakai Yesus untuk menyatakan bahwa keinginan orang-orang kampungnya itu
tidak sesuai dengan perutusan yang diembannya. Ia pun menyebutkan tindakan Nabi Elia dan Elisa dahulu kala. Dalam situasi yang sulit, Elia dan Elisa ternyata membuat mukjizat yang menyelamatkan hidup orang asing, bukan orang Israel. Ia menegaskan bahwa keselamatan Allah terbuka bagi semua orang, semua bangsa, bukan hak milik orang Israel saja. Karena itu, karya-karya Yesus pun tidak boleh dibatasi. Kabar baik yang dibawa Yesus ditujukan kepada segala bangsa. Perasaan orang-orang Nazaret itu sampai sekarang masih terpelihara dalam hati banyak orang masa kini. Masyarakat terkotak-kotak dalam berbagai macam kelompok, yang masing-masing kelompok merasa bahwa merekalah yang paling baik. Menjadi sensitif ketika kelompok yang dimaksud adalah kelompok agama. Masih banyak yang berpandangan hitam putih dengan mengatakan bahwa hanya agamanya sendirilah yang benar, sedangkan agama lain sesat. Surga adalah milik mereka, sementara orang-orang lain tempatnya di neraka. Mari kita mulai belajar menyadari bahwa kasih Allah sudah pasti ditujukan kepada semua orang. Ia mengasihi segenap ciptaannya tanpa pilih-pilih. Ya Allah Bapa sumber segala kasih, jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Dah.